Bab 1151 Koordinasi. Pemimpin Sekte Ling. Lewat sini. Di tengah hujan salju yang tak terbatas, selusin orang menelusuri langit. Seorang pria parubaya dengan kumis terbelah tersenyum ketika dia mendekati tetua di sebelahnya. Kali ini kami menangkap mata-mata area pusat. Baili Jingwei pasti ingin sekali menghancurkan kita. Penatua itu mengerutkan kening. Saya masih berpikir itu akan menjadi salah satu utusannya untuk menyelesaikan masalah. Bukankah sejauh ini dia mengincar istana iblis? Mengapa dia tidak bisa meletakkan ambisinya untuk mengistirahatkan tanah kita dan malah mengirim lebih banyak mata-mata? Pemimpin Sekte Bu, ini berkat sifat hati-hatimu yang tidak lengah terhadap area pusat selama ini. Menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas pertahanan wilayah utara adalah pilihan yang tepat. Pemimpin Sekte Si Brightling, kamu keterlaluan. Itu tanggung jawab Sekte Laut Matahari. Hahaha, pria parubaya itu tertawa bangga. Karena Bu Xingyun menyelamatkan pemimpin 4 negeri pada waktu yang tepat, dia mendapatkan kepercayaan Ling Yuntian pada abad yang lalu. 5 sekte di wilayah utara, selain wilayah kekuasaan Sekte Terang Laut, semuanya diserahkan kepada pengawasan Sekte Laut Matahari, yang berarti lebih dari separuh urusan wilayah tersebut. Selain fakta bahwa mereka dekat dengan perbatasan, dia juga menangani pertahanannya. Rekam jejak Sun Sisek sangat sempurna pada abad terakhir, tanpa kesalahan, membuat Ling Yuntian semakin mempercayainya. Bu Xingyun sekarang berlari ke Ling Yuntian untuk meminta maaf karena menemukan mata-mata daerah pusat menyusup ke rumah mereka, menyalahkan sepenuhnya atas lemahnya pengawasan. Mata-mata itu juga sedang diinterogasi dan dia menyimpan informasi penting tentang tindakan Baili Jingwei. Ling Yuntian meminta untuk segera memeriksanya. Bu Xingyun membawa pemimpin Sekte Ling ke gurun beku ini, di mana dia menemukan mata-mata untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Tapi yang menyambut mereka adalah kerumunan orang kulit putih di segala arah. Namun tidak ada mata-mata. Ling Yuntian mengerutkan kening. Pemimpin Sekte Bu, di mana dia? Ya, di mana? Bu Xingyun melihat sekeliling dengan ragu. Hahaha, pemimpin Sekte Ling, bukankah mata-mata yang kamu incar ada di sini? Suara mendesing. 3 pria kuat melompat ke depan mereka. Yang satu memasang senyum sinis saat dia melotot. Yang lain memegang labu anggur dengan hidung merah sambil sesekali menyesapnya. Dan yang terakhir adalah pemuda dingin dengan lengan kosong, terbawa angin. Baili Yuyun, apa yang kamu lakukan di sini? Ling Yuntian tersentak. Mengapa tidak ada kabar bahwa Raja Pedang melintasi perbatasan wilayah utara? Bang! Ling Yuntian dikirim terbang saat dia meninggalkan jejak darah. Di belakangnya, suara Bu Xingyun mengandung kebencian. Itu karena aku membiarkan mereka masuk tanpa terlihat. Hahaha. Anda tidak dapat mempercayai pengkhianatan itu. Ling Yuntian mengertakkan gigi, tersedak oleh kata-kata. Bu Xingyun terkekeh. Ling Yuntian, aku tidak pernah menyukaimu sejak seabad yang lalu. Mengapa Sekte Si Bright harus menjadi pemimpin dari 5 sekte? Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Saya juga seorang pemimpin sekte. Jadi mengapa kami harus mengais seperti anjing, menuruti keinginan Anda? Bukankah kamu begitu ingin mengetahui mata-mata di 4 negeri? Baiklah, kamu dapat menebaknya. Anda, justru. Sayang sekali kamu orang bodoh menganggap dirimu begitu pintar, membiarkan aku menangani pencariannya. Saya hanya perlu mencari kambing hitam dan hanya itu. Bagaimana seorang pikun bisa layak memimpin wilayah utara? Hahaha, Bu Xingyun mengejek. Ling Yuntian sangat marah. Mengapa menyelamatkan kami bertahun-tahun yang lalu? Kamu benar-benar mengalami delusi. Kamu pikir aku ingin melakukannya? Bu Xingyun mencemooh. Jika bukan untuk menyelamatkan tulang punggung kerajaan Bintang Pedang, Sang Patriark, untuk memberi perintah dan menghentikan penyerangan, aku bahkan tidak akan mencoba mencarimu. Inilah kebenaran yang dingin dan sulit. Tidak ada jalan lain. Perdana Menteri Baili membutuhkan Anda hidup-hidup untuk mengadakan pembicaraan. Wajah Ling Yuntian berkedut. Hatinya kacau.
Itu semua Baili Jingwei. Tapi para lelaki tua itu terlalu buta untuk melihat kebenaran. Bahkan memperlakukan binatang keji ini sebagai penyelamat mereka. Menyerahkan keamanan wilayah utara kepadanya. Hati Ling Yuntian terkoyak karena penyesalan. Apakah Bali Jingwei juga merencanakan Bali Yuyu untuk menghancurkan sektemu? Supaya kamu bisa masuk ke dalam sekte Si Bright. Baiklah. Wajah Bu Xingyun bergetar. Memerah karena ditempatkan di tempat. Baili Yuyun tertawa. Hahaha. Pemimpin sekte Ling. Kamu salah. Baru-baru ini kami bertindak dan mengetahui tentang pemimpin sekte Bu. Dengan Perdana Menteri Baili satu-satunya yang mengetahui identitasnya selama ini. Itu benar-benar kesalahpahaman. Sekte Laut Matahari mengejek Yuyu dan akhirnya ditempatkan di tempat mereka. Meskipun Sekte Laut Matahari baik-baik saja. Pemimpin Sekte Bu memasuki Sekte Laut Terang adalah hal yang logis. Apa gunanya pengorbanan sebesar itu? Misinya saat itu adalah untuk mendobrak penghalang Anda. Tetapi Zuo Fan membuat kekacauan. Ling Yuntian mengerti sementara Bu Xingyun merasa malu. Merasa kewalahan setiap kali dia mengingat nasib buruk di masa lalu. Jadi dia mengganti topik. Tidak ingin menghadapinya. Raja Pedang. Ling Yuntian tertangkap sekarang. Haruskah kita memulai rencana Perdana Menteri? Benar. Perdana Menteri mengincar kecepatan. Kemenangan cepat. Baili Yuyun mengangguk. Dengan sandera Ling Yuntian. Sekte Terang Laut tidak memiliki kepala. Kami akan langsung menyerang si Bright Sect dan menyelesaikannya. Ketika itu jatuh ke tangan kita. Sekte lain tidak berarti apa-apa. Jangan lupakan ahli penjaga di Sekte Terang Laut. 4 tetua puncak salju. Dan Ouyang Changqing juga. Kami tahu. Itu sebabnya ada 3 Raja Pedang yang menangani operasi ini. Baili Yuyun melirik pemuda bertangan satu itu. Jingtian. Kamu mengalahkan Ouyang Changqing di perang terakhir. Anda mungkin kehilangan lengan. Tapi dia seharusnya tidak menimbulkan masalah. Aku dan Wine Sword Immortal akan menangani para tetua. Kami akan membantumu setelah kami menyelesaikannya. Baili Jingtian menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya. Itu sudah cukup. Pemimpin Sekte Bu. Persiapkan pasukanmu untuk menyambut pasukan kami. Bekerjalah dengan mereka untuk merobohkan wilayah utara. Maka kamu akan menjadi rajanya. Benar. Mata Bu Xingyun bersinar saat dia menangkupkan tangannya. Membodohi murid-murid Sekte Terang Laut untuk membuka penghalang. Para Raja Pedang membawa para elit daerah pusat mereka ke dalam dan mulai membunuh. Raungan dan tangisan terdengar di langit saat semua orang berlari menyelamatkan diri. Para Raja Pedang mencari dan mencari. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ouyang Changqing maupun keempat tetua. Mereka baru saja pergi. Di klan Sangguan di wilayah timur. Orang-orang biadab menyerbunya. Dipimpin oleh seorang wanita dan Raja Pedang Fei Yun di sisinya. Melihat kota hantu, Sangguan Fei Yun bertanya, Monyang, di mana semua orang? Kenapa kosong? Saya juga ingin tahu. Wanita itu mengertakkan gigi. Pembunuh anak saya telah lolos. Apakah kamu terlalu bersemangat dan memberitahu pengintai mereka tentang kedatanganmu ke sini? Sangguan Yulin memutar matanya, lalu melotot. Sangguan Monyang, kamu pikir aku tidak beruntung seperti Sangguan Yulin? Penuh kekecewaan. Saya memimpin anak buah saya untuk menyerang. Mereka dapat mendengarkan angin namun tetap tidak dapat menyebar secepat itu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah Anda mengkhianati kami? Saya mendengar Yaner telah dekat dengan Anda selama 1 abad terakhir dan Anda cukup mempercayainya. Dia hanya merasa bersalah atas kehilanganku. Sangguan Monyang mengamuk. Mereka membunuh anakku. Aku akan membalas dendam. Bahkan jika aku harus mencari yang paling dalam. Sepupu kedua, kamu harus membantuku. Karena kesal. Sangguan Fei Yun melambai padanya dengan nada mencemooh. Jangan biarkan apa yang kamu lihat membutakanmu. Ini adalah masalah nasional. Berhentilah memikirkan balas dendam saja. Kita perlu merebut wilayah timur. Penjaga, kirim kabar bahwa klan Sangguan kosong. Dan wilayah timur tidak memiliki kepala. Sehingga tentara dapat bergerak masuk.
Kami akan berkoordinasi dan kami dapat menghancurkan wilayah timur dalam seminggu. Ya. Seorang pria membungkuk dan berangkat untuk mengirimkan laporannya. Mata Sangguan Feiyun bersinar karena kegembiraan. Akhirnya aku menjadi raja wilayah timur. Hal yang sama terjadi di wilayah selatan. Dengan klan Murong dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Raja Pedang Pembelah Naga. Dia kemudian bekerja dengan kekuatan luar untuk menyapu seluruh wilayah selatan. Rencana Baili Jingwei untuk memenggal kepala sangat efektif. Orang dalam mereka bertanggung jawab atas perbatasan. Membiarkan Raja Pedang menyelinap masuk dengan kekuatan besar. Mereka mencapai jantung wilayah tempat komando berada. Dengan menghabisi mereka, yang lainnya menjadi orang-orang yang tersesat dan tidak berdaya untuk melawan. Dan karena hanya untuk menangani satu kelompok, kekuatan serangan dapat diminimalkan, membantu menyembunyikan pergerakannya. Dengan berkoordinasi dengan kekuatan luar, mereka menyebar dari dalam, menghancurkan semua perlawanan. Hal ini membuat pertahanan perbatasan tidak ada gunanya karena 3 wilayah jatuh dalam semalam. Negeri-negeri Barat sendirian. Bab 1152, Tindakan Istana Iblis. Suara mendesing. Satu sosok putih dan satu sosok hitam mendarat di sebuah lembah. Naga Ganda Agung melihat rumah kayu di kejauhan. Yang Mulia Heiran tampak muram. Sebuah laporan mengatakan bahwa nona muda aliansi Luo melakukan kontak dengan Baili Jingwei di sini. Sumbernya bagus jadi pasti benar. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Kami telah mengambil tindakan keras tetapi sayang sekali aliansi Luo mengambil jalan seperti itu. Bagi Luo Yunhai, mereka bahkan berpihak pada Baili Jingwei dan mengkhianati wilayah barat. Bagaimanapun, tidak ada toleransi terhadap pengkhianatan. Mari kita lihat apa yang mereka katakan ketika mereka tertangkap basah. Yang Mulia Heiran menatap ke depan. Pintu rumah terbuka, dan Luo Yuncang mengintip keluar dan melihat sekeliling. Dia membuat tanda untuk membuat lubang agar dia bisa lolos. Diikuti oleh Suge Changfeng dan yang lainnya. Mereka memastikan untuk menutup kembali segelnya. Kata-kata Yang Mulia Heiran dipenuhi dengan kebencian. Mereka pasti mempunyai sesuatu yang disembunyikan bahkan jika ada penghalang yang dipasang. Rumah itu sangat mencurigakan. Mata-mata daerah pusat pasti ada di dalam. Saya setuju. Ayo pergi dan tangkap dia. Yang Mulia Bai Mei melesat maju dengan Yang Mulia Heiran di belakang. Suara mendesing. Keduanya memblokir kelompok Luo Yuncang saat mereka pergi. Mengejutkan mereka. Ini hanya memperkuat keraguan mereka. Luo Yuncang tersenyum cerah. Yang Mulia, Anda memberi kami kejutan yang muncul entah dari mana. Hahaha. Tentu saja kamu tidak akan pernah mengira kami akan datang. Karena kamu tidak ingin rencana jahatmu terungkap. Yang Mulia Heiran mencibir. Mata Luo Yuncang berputar kebingungan. Mengapa Yang Mulia maksudnya? Saya tidak mengerti. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya dengan jelas. Yang Mulia Bai Mei berbicara dengan tegas. Adikmu berada di tangan musuh jadi kamu ingin membuat kesepakatan dengan mereka dan menjual tanah barat demi nyawa Luo Yunhai. Apakah sejauh ini saya benar? Rumah ini pasti punya mata-mata di pusat kota. Mulut Luo Yuncang bergetar. Tapi kemudian dia membentak. Mengoceh seperti bansi dari neraka. Ya, aku ingin Yunhai kembali hidup tidak peduli berapapun harganya. Bahkan tanah baratmu yang berharga. Bisakah kamu menyalahkanku? Adikku telah bekerja keras demi wilayah barat. Setia dan terhormat. Sekarang setelah kejahatan dituduhkan padanya, Anda tidak melakukan omong kosong. Membiarkan musuh membawanya. Sekarang Anda muncul dan menuduh saya menjual tanah barat. Kamu menjual adikku dulu. Luo Yuncang. Kamu berpikiran sempit. Area pusat membingkai Luo Yunhai. Bukan kami. Demi kebaikan wilayah barat, dia dengan hormat memberikan nyawanya. Dan apa yang Anda lakukan? Anda mempermalukan pengorbanannya yang mulia. Apakah dia akan senang diselamatkan seperti ini? Kamu tidak punya saudara laki-laki. Jadi bagaimana kamu bisa tahu dia tidak akan senang bisa kembali? Dan satu hal lagi.
Kehormatan dan kesopanannya tidak berarti dia harus bunuh diri demi orang bodoh seperti kalian. Berhentilah mencoba mengikatnya dengan kehormatan dan kebenaran. Karakter mulia dan lurus klan Luo ada di dalam hati kita dan bukan medali di dada kita. Ketika kehormatan menjadi belenggu klan kita, kejahatan kita yang tidak adil, itulah saatnya kita akan mengubah taktik, menyia-nyiakan segala sesuatu yang terlihat. Saya tidak akan peduli tentang orang-orang di wilayah barat. Apapun untuk mendapatkan adikku kembali. Anda bisa bertahan tetapi kami tidak. Luo Yunchang membeberkan semua rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Yang Mulia Bai Mei mengangkat tangannya dengan marah. Saya di sini bukan untuk menyia-nyiakan kata-kata pada wanita picik. Saya datang untuk menangkap mata-mata daerah pusat dan Anda semua akan datang ke Double Dragon Manor juga untuk menunjukkan kebenaran kepada seluruh wilayah barat. Yang Mulia Bai Mei pergi ke pintu dan berteriak, "Dengarkan, siapapun kamu, segera keluar atau aku akan membuatmu keluar." Kesakitan. Hoh. Yang Mulia di negeri barat sangat ganas. Siapapun bisa naik tahta tanpa pesaing nyata. Begitu. Kalian berdua harus bekerja sama untuk melawan Raja Pedang. Tapi tidak ada gunanya di area tengah. Saat berada di wilayah barat, Anda melangkah seperti raja. Negeri-negeri barat adalah tujuan yang sia-sia. Hahaha. Ding. Suara sitar terdengar saat kata-kata kasar keluar. Hati Yang Mulia tenggelam, berubah menjadi serius. Ah, siapa kamu? Sitar menjadi lebih keras dan rumah kayu itu meledak. Dengan energi pedang menembaki keduanya. Keduanya bekerja sama melawan serangan gencar tersebut. Mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Tapi masih banyak pedang yang tersisa. Mengiris ke depan dan langsung ke langit. Membuatnya bergemuruh. 7 nada pedang tidak jelas. Keduanya berteriak, "Sitar pedang raja, Liu Mubai." Musik menjadi lembut saat Liu Mubai tersenyum sambil memainkan sitar. Tapi senyumnya menunjukkan penghinaan. "Kamu merayuku. Apa yang terjadi dengan tuntutan Anda sebelumnya? Bukankah kamu memintaku untuk keluar atau aku akan merasakan sakit? Hahaha. Nah, inilah aku. Bagaimana kamu akan membuatku menderita?" Ya. Keduanya gemetar dalam diam. Mata-mata yang mereka incar ternyata adalah Raja Pedang Sialan. Bertarung bersama hanya akan berakhir seri. Tidak mampu menjatuhkannya. Luo Yunchang, kamu punya keberanian untuk membawa Raja Pedang ke wilayah barat. Apakah kamu tidak menyadari risikonya? Bai Mei yang agung melotot. Apa yang telah kamu lakukan? Luo Yunchang mengangkat alisnya dan mencibir. Sitar pedang raja tersenyum. Sebagai Raja Pedang, semua tindakan memiliki implikasi yang besar. Saya datang ke sini bukan untuk bertengkar, tapi untuk kalian berdua. Bersikap baiklah dan mati. Hahaha. Hanya kamu. Keduanya mengejek saat mereka menunjukkan semua yang mereka miliki dan lebih banyak lagi. Raja Pedang Sitar berkata, "Oh, bukan hanya aku. Dengan bantuan klan Luo juga. Sejak saya masuk, yang lain mengikuti. Hahaha. Sejujurnya, saya membawa 1 juta prajurit tangguh ke dalam rumah Anda untuk menyerang Double Dragon Manor. Setelah jatuh, wilayah barat tidak memiliki kepala. Hasil yang mudah bagi 10 juta tentara di luar saat kami berkoordinasi untuk menghancurkan wilayah barat. Ini adalah rencana Perdana Menteri Bailey untuk melumpuhkan kepalanya. Menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seminggu. Mungkin kurang. Apa?" Naga ganda yang agung berteriak kaget. Sempat mengutuk Luo Yunchang. "Dasar bodoh. Kamu menghancurkan kami semua." Yang Mulia berlari ke Double Dragon Manor. Berharap untuk mempertahankan kekuatan Double Dragon Manor sebelum rencananya berhasil dan mengumpulkan wilayah barat untuk bertahan. Raja Pedang Sitar memperhatikan mereka pergi. Tepat ketika api emas yang berkobar menghalangi jalan mereka. Raja Pedang yang lain. Hati keduanya tenggelam. Mendapati di hadapan mereka ada seseorang yang akrab. "Kamu, Yelin dari Sekte Kejelasan Tertinggi. Siap melayani Anda." Matanya bersinar dengan kilatan emas saat Yelin meledak dengan kekuatan mengerikan setingkat Raja Pedang Sitar. "Yang Mulia, sudah lama tidak bertemu.
Jika Anda bertanya-tanya, sayalah yang membocorkan informasi tentang klan Luo yang mengadakan pembicaraan rahasia di sini. Pandangan Yang Mulia pada Raja Pedang Sitar di belakang dan pada Yeilin di depan. Mengetahui bahwa mereka sudah diatur dan rasa takut merayap masuk. Kamu menarik kami ke sini untuk menahan kami dan membiarkan Baili Jingwei berhasil. Itu rencana Perdana Menteri Baili. Raja Pedang Sitar mencibir. Yang Mulia putus asa. Menoleh ke Yeilin dengan bingung. Kamu telah pergi selama 100 tahun. Bagaimana kamu bisa membantu Sword Star Empire lagi? Yang Mulia, saya belum pernah melakukan itu. Kalau begitu, mengapa menghentikan kami? Itu adalah kehendak Raja Istana Iblis. Yeilin menyeringai. Aku akan berterus terang. Saya adalah salah satu dari 3 utusan Istana Iblis. Utusan Setan Matahari. Dan ini adalah tindakan Istana Iblis. Terlepas dari Baili Jingwei, Yang Mulia bergidik. Mata mereka bingung karena keraguan. Hancurkan. Baili Jingwei tidak cukup. Sekarang kita memiliki Istana Iblis yang turun tangan. Kekuatan bawah tanah terbesar dan kekuatan terbesar yang diketahui bertindak sekaligus. Dan untuk apa sebenarnya? Bab 1153, Ibu Kota dalam Kekacauan. Saat itu malam yang gelap gulita. Bahkan tidak ada bintang dan bulan terang yang menerangi jurang ini. Satu-satunya tanda yang ada hanyalah lilin-lilin redup di kedua sisi lembah. Dalam barisan yang rapi. Ini adalah malam yang sempurna untuk pembunuhan. Untuk kekerasan. Seorang pria berjubah hitam dengan bintang di punggungnya menggigil di bawahnya. Mengkhianati suasana hatinya. Ada kerumunan besar orang di depan. Semuanya mengenakan jubah hitam. Mereka menundukkan kepala. Dalam keheningan. Seperti hantu yang menakutkan. Hanya angin yang bersiul dan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Sebuah cangkir muncul di tangan pria itu saat dia mengangkatnya ke atas untuk memberi hormat. Kegelapan datang dan bintang pedang menyusut. Para iblis bangkit di bawah pimpinan Raja Istana. Istana Iblis akan menggantikan kekaisaran. Membangun tatanan dunia baru. Mengaum gelombang. Kerumunan itu mengangkat ke kanan dan meraung 3 kali. Keheningan segera kembali. Pasukan kerajaan bintang pedang terbagi menjadi 4. Inti mereka tidak berdaya. Kesempatan terbaik bagi kita untuk merebut ibu kota kekaisaran. Pria itu berubah menjadi serius. Potong kepalanya dan sisanya akan menyusul. Dengan modal kekaisaran yang kita miliki, kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Membuka jalan bagi kebangkitan kita. Dunia akan menjadi milik kita. Rencananya tidak berubah. Serang saat diperlukan dan blokir saat dijelaskan. Saya persembahkan cawan ini kepada surga. Semoga usaha kita membuahkan hasil. Dia meminum cangkir itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Kelompok itu sudah menyiapkan cangkirnya masing-masing. Sambil bersulang dengan gemuruh. Untuk usaha kita dan iblis yang tak terhentikan. Bang! Semua memecahkan cangkir mereka setelahnya. Mata mereka bersinar karena nafsu berperang. Istana Iblis mulai terungkap. Untuk mengantarkan dunia baru yang berani. Utusan bintang iblis. Apakah Raja Dharma akan bergabung? Seorang pria kurus di depan mengangkat tangannya. Utusan bintang iblis meliriknya dengan dingin. Sejak kapan Istana Iblis harus menjawabmu? Sambil mengecil, pria itu terdiam. Hanya matanya yang berpindah-pindah. Bodoh yang tidak patuh. Utusan bintang iblis berkata, jangan khawatir, teman-teman. Kami memiliki keyakinan penuh akan kesuksesan. Dari intelijen kami. Baili Jingwei telah mengirim beberapa raja pedang untuk memimpin pasukan masing-masing untuk mengambil hati setiap negeri lain. Sementara sisanya akan memberikan dukungan dari perbatasan. Tidak ada yang menjaga area tengah. Dengan kekuatan kami, mengambil modal kekaisaran akan menjadi hal yang mudah. Tidak ada gunanya ragu. Tidak ketika iblis pasti menang. Iblis akan menang. Iblis akan menang. Kerumunan menjadi heboh saat mereka meraung. Semangat bertarung mereka berkobar. Sangat kontras dengan keheningan yang mencekam sebelumnya. Utusan bintang iblis memberi isyarat. Minggir. Dengan satu teriakan terakhir. Kerumunan itu terdiam.
bergerak dalam kegelapan seperti pemburu. Tepat dan cepat, ledakan. Ibu kota kekaisaran yang tenang tiba-tiba meledak 1 jam kemudian ketika gerbang mereka pecah. Para jubah hitam membentuk barisan rapi saat mereka menyerbu istana kekaisaran. Para penjaga yang berpatroli mulai dan bergerak untuk menghentikan arus. Tetapi jubah hitam itu tidak hanya memiliki jumlah, tetapi juga kekuatan. Dengan 10.000 di tahap kejadian dan 1.000 di tahap kejadian puncak, para penjaga tidak punya peluang melawan mereka. Hancur berkeping-keping. Teriakan mereka bergema di malam hari. Banyak kota penting, lokasi taktis, dan pusat perdagangan kekaisaran mengalami nasib yang sama. Kekaisaran menjadi lumpuh, menghalangi segala cara untuk meminta bantuan. Tampaknya 3 hari sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Semakin tinggi seseorang pergi, semakin sulit jatuhnya. Potong kepalanya sebelum yang lain. Iblis, bunuh semua bangsawan dan pejabat. Hancurkan mereka sehingga mereka tidak akan pernah melihat cahaya hari. Jubah utusan bintang iblis berkibar ditiup angin kencang saat dia menginjak mayat dan tanah yang berlumuran darah. Pergi menuju istana kekaisaran dan memberi perintah. Dia tahu mereka semua adalah perwira berharga kekaisaran dan jika salah satu dari mereka pergi berarti membawa bala bantuan. Sebelum dia sampai ke istana kekaisaran, mereka harus membersihkan dan menghilangkan risiko tersebut. Pembantaian dimulai dengan sentuhan teriakan saat mereka pergi dari pintu ke pintu dan tidak meninggalkan rumah mewah yang tidak ternoda darah. Para iblis tampak kesurupan dengan mata merah mereka. Tidak menginginkan apapun selain kematian saat mereka menjatuhkan hukuman bahkan kepada anak berusia 5 tahun. Sebagai preman, mereka harus bertindak seperti itu dan tidak membiarkan apapun terjadi pada kesempatan atau masa depan. Tidak ada seorang pun yang menyukai kekerasan. Tetapi tidak ada yang menyangkal betapa efektifnya kekerasan tersebut. Tidak ada perlawanan terhadap kebrutalan tersebut. Tangisan dan jeritan datang dari mana-mana saat ibu kota kekaisaran mulai terbakar. Itu adalah neraka. Wu Randong mendongak sambil tersenyum. Tapi kemudian senyuman itu menghilang. Alangkah baiknya jika seperti ini. Tapi itu hanya untuk hiburanku sendiri. Ledakan. Gelombang kekuatan besar yang tiba-tiba menyelimuti langit. Diikuti oleh kilat menyilaukan yang menyelimuti awan. Ses. Seluruh ibu kota kekaisaran terkejut. Raja Pedang gemerisik. Kemudian hujan pedang datang, menghantam murid-murid istana iblis, menghancurkan sebagian besar dari mereka. Sementara yang lain melolong karena anggota tubuh mereka yang hilang. Istana iblis, kamu akhirnya sampai di sini. Suara dingin datang dari atas saat sepasang mata dingin menatap mereka dan mengirimkan rasa takut ke dalam inti mereka. Raja Pedang Hujan Dingin, Bali Yuyu, utusan. Mereka memiliki Raja Pedang. Akankah Raja Dharma datang? Semua memohon bantuan Wu Randong. Wu Randong juga tertegun, lalu mengertakkan gigi dan membentak, mundur. Sudah berangkat, pikirkan lagi. Hahaha. Tawa menyeramkan datang ketika mereka berbalik. Hanya untuk menemukan gerbang disegel oleh tentara elit. Dipimpin oleh Baili Jingwei sendiri. Baili Jingwei tersenyum. Salah satu dari 3 utusan istana iblis. Hahaha. Maaf tapi langkah yang sama tidak akan berhasil padaku. Kamu membuat kekacauan terakhir kali saat aku pergi. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Raja Pedang seharusnya menyerang 4 negeri. Kenapa masih ada yang ada? Wu Randong menatap lalu mengejek. Baili Jingwei, apa gunanya satu Raja Pedang? Pemberontakan kita tidak hanya terjadi di istana kekaisaran. Kita mungkin kalah di sini, tapi kota-kota lain akan jatuh. Kerajaanmu akan lumpuh melebihi imajinasimu. Baili Jingwei mengangguk. Militer, perdagangan, dan transportasi kekaisaran akan rusak. Dan siapa yang tahu apa lagi yang mungkin Anda hancurkan. Tapi apa yang membuat Anda berpikir saya belum mengambil tindakan pencegahan di area itu juga? Wu Randong tersentak. Perdana Menteri, tugas saya telah selesai dan saya telah kembali. Seorang pria kurus di sebelah Wu Randong berjalan ke Baili Jingwei dan membungkuk. Wu Randong bergidik. Kamu,
Utusan Bintang. Saya berterima kasih atas semua perhatian Anda selama ini dan telah menjadikan saya wakil Anda. Tetapi saya selalu bersama Perdana Menteri. Pria itu membungkuk sambil tersenyum. Mata Wu Randong bergerak-gerak karena marah. Baili Jingwei tertawa. Apa kamu benar-benar mengira aku baru saja memperhatikanmu? Aku sudah menyadarinya sejak lama. Bersabar terhadap mata-mata yang kukirim ke jajaran tinggimu. Tapi harus kukatakan, Istana Iblis sungguh ketat. Setelah bertahun-tahun, mata-mata saya hanya sampai pada wakil utusan. Saya tahu itulah batasnya. Jadi saya tidak lagi menunggu dan bertindak. Semua pemberontakanmu telah diperhitungkan. Ditangkis dengan Raja Pedang. Faktanya, kekuatan yang menyerang keempat negeri bukanlah Raja Pedang. Itu adalah informasi palsu yang kuberikan padamu dan kamu tertipu. Bab 1154 Tatanan Dunia. Baili Jingwei, Wu Randong melolong. Murid Istana Iblis. Bunuh mereka semua. Ya Pak. Orang-orang itu menyerang Baili Jingwei dengan maksud untuk membunuh dan menghancurkan garis musuh. Angan-angan. Terutama ketika mereka sudah siap. Baili Jingwei menyeringai dan melangkah mundur sambil memberi isyarat. Para prajurit di belakang menyerang. Menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri semua pemberontakan di masa depan dengan yang satu ini. Darah mengalir sekali lagi. Keributan memekakkan telinga. Hanya saja kali ini bukan pembantaian sepihak melainkan pertarungan berdarah di kedua sisi. Dan semua terdorong untuk membunuh yang lain. Para murid Istana Iblis adalah para elit. Bahkan membuat pasukan kekaisaran yang semakin menipis pun kesulitan menangani mereka. Tapi dengan adanya Raja Pedang, Bali Nuyu, yang menghujani kematian dari atas, pihak Istana Iblis hanya bisa melolong kesakitan saat mereka dibantai. Utusan Bintang, di manakah Raja Dharma? Kita tidak bisa melawan Raja Pedang. Utusan Bintang, panggil Raja Dharma untuk membantu. Di mana mereka? Utusan Bintang, mengapa Raja Dharma tidak muncul? Bagaimana dengan Tuan Istana? Telinga Wu Randong tenggelam dalam jeritan saudara-saudaranya. Tetapi wajahnya keras, matanya terpejam. Kata-kata Zuofan terlintas di benaknya. Kamu harus bertahan sebentar. Apa salahnya dengan sedikit rasa sakit? Selama kekaisaran jatuh, aku bahkan akan menerima kalau dibuang. Wu Randong meraung marah. Bergabung dalam keributan tanpa keraguan untuk hidupnya. Aku ingin dia hidup. Baili Jingwei memilih Wu Randong yang gila itu. Lalu melihat sekeliling. Benar. Di manakah 5 Raja Dharma dan penguasa istana? Selain ibu kota kekaisaran kerajaan Bintang Pedang, banyak kota penting yang mengalami pemberontakan. Namun tidak seperti seabad yang lalu. Kota-kota tersebut semuanya padam. Hanya 3 hari yang diperlukan untuk menghancurkan semuanya. Semua pembangkang terbunuh, terluka, atau ditahan tanpa menimbulkan kerusakan nyata. Dengan demikian, masyarakat bawah tanah di kekaisaran dibersihkan. Bahkan para pengintai dan mata-mata pun segera tertangkap berkat pengkhianatan mata-mata lainnya. Istana Iblis telah dipindahkan dari area tengah. Hingga orang terakhir. Seminggu kemudian, wakil utusan Bintang Istana Iblis berada di aula kekaisaran. Melaporkan, Yang Mulia, Perdana Menteri, dari apa yang saya lihat, kekaisaran bebas dari Istana Iblis. Saya meminta Anda mengonfirmasi hal ini. Jingwei. Kekaisaran dalam keadaan damai. Kaisar Baili Jingshi mengangguk. Hati kekaisaran terus-menerus berada dalam kekacauan selama 1 abad penuh karena campur tangan Istana Iblis. Sekarang kekaisaran sudah utuh kembali. Mereka telah memanfaatkan kelemahan setelah perang dan menyelinap masuk. Namun hanya dalam beberapa hari, semuanya telah dihilangkan. Meskipun saya menahan diri untuk menyatakan bahwa setiap orang tertangkap, hal tersebut tidak ada gunanya dan tidak dapat mempengaruhi kami. Istana Iblis sangat rahasia. Wakil utusan hampir tidak mengetahui setengah dari urusannya. Tetapi dengan menarik mereka keluar dan bersama dengan informasi wakil utusan, iblis yang tersembunyi di kekaisaran akan punah. Baili Jingwei juga dalam suasana hati yang baik. Kekaisaran kembali tertib.
Saya dapat mengirim pasukan tanpa khawatir kekaisaran akan mengalami pemberontakan lagi. Setelah urusan internal terselesaikan, sekarang saatnya untuk fokus pada masalah eksternal. Baili Jingxi juga mereda setelah 1 abad kekhawatiran yang mendalam. Kita sekarang harus menunggu kabar dari 4 negeri. Hahaha. Sisi itu seharusnya baik-baik saja. Mari kita bicarakan yang ini dulu. Baili Jingwei mengangguk dan berkata, apakah identitas utusan bintang Istana Iblis telah ditemukan? Siapa dia? Wakil itu membungkuk. Perdana Menteri. Saya telah memeriksanya beberapa hari ini dan menemukan bahwa dia adalah tuan muda kedua dari Serene Sores Trading. Wu Randong. Itu benar-benar dia. Baili Jingwei mencibir. Saya baru tahu bahwa orang-orang yang selamat dari Serene Sores Trading memulai kerusuhan 100 tahun yang lalu. Hanya mereka yang punya alasan untuk terhubung dengan seluruh dunia dan menciptakan faksi sebesar itu. Deputi itu membungkuk. Saya kagum dengan wawasan Perdana Menteri. Karena Istana Iblis adalah kedok untuk Serene Sores Trading. Mengapa dia hanya menjadi utusan bintang iblis dan bukan penguasa istana? Mengabaikan penjilatan yang terang-terangan. Baili Jingwei mendengus. Apakah Anda menemukan sesuatu tentang penguasa istana, para raja, dan utusan lainnya? Wakil itu mengempis. Perdana Menteri. Raja Istana Iblis bagaikan bayangan sementara para raja nyaris tidak menampakkan diri. 2 utusan lainnya juga tertutup. Jarang berhubungan dengan murid lainnya. Utusan bintang juga sangat tertutup. Tetapi jauh lebih akrab dengan para murid dan menangani sebagian besar urusan istana. Dia menyatukan para murid di 3 negeri dan memiliki kekuatan besar. Dan, selain utusan bintang iblis, tidak ada seorang pun di Istana Iblis yang tahu siapa 8 orang itu. Baili Jingwei berteriak. Ayo kita temui tuan muda kedua ini dan cari tahu betapa hebatnya Tuan Serene Sores Trading. Baili Jingwei menjentikkan lengan bajunya dan pergi bersama wakil yang rendah hati itu. Mereka melewati penjara yang gelap dan banyak gerbang untuk sampai di sel yang redup. Wu Randong duduk dengan budidaya tersegel di atas tikar jerami dengan mata tertutup. Tepuk. Hahaha. Tuan muda kedua terlihat sudah tenang. Api dari seabad yang lalu sudah hilang. Menjadi utusan bintang iblis membantu menghaluskan sisi-sisi itu dan membuatmu tumbuh dewasa. Baili Jingwei bertepuk tangan dan tertawa. Satu hal yang saya tidak mengerti adalah, karena Istana Iblis pernah menjadi perdagangan pantai yang tenang, mengapa Anda menyerahkan proyek besar ini ke tangan orang lain daripada memimpinnya sendiri? Wu Randong mengejek. Kursi kekuasaan selalu diduduki oleh mereka yang mampu sejak dahulu kala. Saya tidak memiliki keterampilan untuk mengisinya dan membiarkannya pergi. Beruntung juga. Tidak merugikan semua orang seperti ini. Apa yang kamu katakan? Baili Jingwei memusatkan perhatian padanya. Wu Randong tertawa terkekeh-kekeh. Tuan istana memperingatkanku ketika dia memasuki pengasingan agar aku tetap tenang. Melanjutkan rencana ketika dia keluar. Namun kemarahan menguasai diriku dan mengambil kesempatan untuk bertindak tanpa izin. Akibatnya, jerih payah yang dilakukan bertahun-tahun di kawasan pusat hancur. Aku sedih tapi juga senang. Karena aku bukan penguasa istana dan hanya bagian tengah saja yang dihancurkan. Bukan keseluruhan Istana Iblis. Tidakkah menurutmu aku hampir membuat semua orang terbunuh? Hahaha. Sekarang aku mengerti mengapa hanya utusan bintang yang menyerang. Kamu tidak taat. Wakil itu mengangguk. Baili Jingwei menatap tajam. Matanya bersinar. Kamu pikir aku akan membelinya? Tidak bisakah kamu jujur untuk sebuah perubahan? Percayalah pada apa yang kamu mau. Saya menyesali sikap impulsif saya dan tidak melakukannya untuk memberi tahu Anda. Kamu mungkin akan melupakan kata-kataku. Malah mencoba menebak pikiranku. Hahaha. Wu Randong. Kamu menjadi tajam. Tidak seperti tuan muda kedua yang tua dan gegabah. Baili Jingwei berkata. Siapakah penguasa istana dan 5 Raja Dharma? Wu Randong mencibir. Deputi itu mengamuk. Menunjukkan kepribadian anjing pangkuannya dengan mencoba membuatnya berbicara untuk mendapat tepukan dari tuannya. Tapi Baili Jingwei mengusirnya.
Saya tidak pernah menggunakan kekerasan untuk mengaku karena apapun yang diucapkan dengan rasa sakit tidak dapat dipercaya. Baili Jingwei menyeringai. Penjaga, umumkan bahwa perdagangan pantai yang tenang dari Serene Shores Trading. Utusan bintang iblis dari Istana Iblis saat ini, Wu Randong, akan dieksekusi 10 hari kemudian. Dengan hukuman surgawi. Beritahu semua negeri. Wu Randong mencibir. Mengancam saya. Tidak. Hanya menyuruh tuan istanamu untuk keluar. Dia cerdas dan tegas. Dia tidak akan terjebak dalam jebakan yang begitu jelas. Wu Randong terkekeh. Baili Jingwei juga mencibir. Aku tahu. Siapapun bisa melihat jebakan itu dari jarak 1 mil. Tapi beberapa jebakan tidak bisa dihindari. Apa? Gosip itu mengerikan. Baili Jingwei berkata. Istana Iblis dibangun di Serene Shores Trading. Artinya ada banyak sesepuh darinya. Dengan memberikan segalanya padanya. Jika dia tidak membantumu saat dibutuhkan, bisakah dia tetap menjadi pemimpin istana? Dia tidak punya pilihan selain datang. Orang-orang saya adalah orang-orang yang bijaksana. Betapa aku menyaksikan keluargaku dibunuh. Para tetua tidak mau bergerak. Mata Wu Randong memerah. Mengingat tragedi itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bagimu, mungkin. Tapi bagi orang luar seperti pemimpin istana. Baili Jingwei mendengus. Bagaimanapun, aku tidak perlu tahu siapa dia sebenarnya. Dalam 10 hari aku akan meminta dia mengungkapkan dirinya. Hahaha. Bab 1155 Penganugerahan. Mata Wu Randong bergetar dan mengepalkan tinjunya. Dia mencoba menahannya. Tapi mata merahnya menunjukkan kemarahannya. Baili Jingwei menyeringai kemenangan. Seorang penjaga bergegas masuk dan membungkuk dengan 4 slip batu giok di tangannya. Perdana Menteri. Laporan dari wilayah datang tentang operasi yang telah selesai. Hanya ada orang-orang yang tersesat yang melarikan diri. Raja Pedang mengirim tentara untuk menghadapinya. Secara keseluruhan, keempat lahan tersebut telah disita. Sungguh-sungguh. Baili Jingwei menyala dan mengambil slip giok itu. Dia membacanya dan berkata, hahaha, tatanan dunia baru. Bangsaku akhirnya menguasai seluruh negeri. Berikutnya tetap menangani 2 pembangkang tersebut. Dengan menyingkirnya mereka. Baili Jingwei menyeringai dan berteriak. Suruh semua pejabat berkumpul di ibu kota kekaisaran. Yang mulia akan memberikan penghargaan dan gelar untuk merayakan peristiwa penting ini. Hahaha. Ya. Penjaga itu tampak senang dan berlari untuk melaksanakan perintah tersebut. Wakil utusan melirik Wu Randong dengan mengejek. Lalu membanting pintu sel hingga tertutup. Langkah mereka bergema di kejauhan. Meninggalkan Wu Randong dalam kesendirian. Wu Randong menyeringai. Kelicikan tuan istana tidak ada celah. Dia menyuruh saya melatih emosi dan pengendalian ekspresi wajah. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa di depan wajah Baili Jingwei. Hahaha. Wu Randong tertawa riang. Tajam seperti burung gagak yang membuat seseorang merinding. 3 hari kemudian, Zider Sword King duduk di paviliun pencapaian surga di rumah naga ganda sambil memainkan lagu menenangkan yang serasi dengan pemandangan. Keributan terdengar entah dari mana mengganggu ketenangan. Tangan sitar pedang raja terhenti dan dia menghela nafas. Orang Filistin yang tidak berbudaya. Raja pedang sitar menggelengkan kepalanya. Mendapati Li Jingtian membawa yang mulia yang preman itu bersama dengan busurnya. Klan Luo telah memblokade tanah barat dan memburu orang-orang yang tersesat. Bagaimana kami bisa membantu? Raja pedang sitar. Setelah memanggil kami, Zider Sword King menatap mereka. Seperti klan pelayan. Kamu tidak cocok denganku. Musik sia-sia bagimu. Mereka berbagi tatapan bingung. Bagaimana perburuannya? Bahkan jika ada yang melarikan diri, mereka tidak akan pernah diizinkan meninggalkan wilayah barat. Klan Luo telah menjalani gaya militer dan lebih efisien dalam hal ini. Sisa-sisa itu tidak akan luput dari kita. Raja pedang sitar dapat yakin. Luo Yuncang berbicara dengan bangga dan tersenyum. Raja pedang sitar menenangkan diri dan mengeluarkan secarik batu giok.
Perdana Menteri Bailey mengirim kabar, memanggil semua menteri dan pejabat ke ibu kota kekaisaran untuk dianugerahkan. Anda telah membantu mempermudah segalanya dengan bekerja bersama kami dan sangat menghargai pencapaian ini. Kamu harus ikut denganku. Bailey Jingwei akan melepaskan Yun Hai. Luo Yunchang tegas, mengambil slip giok dan melihatnya dengan harapan. Zider Sword King mengangguk dan melanjutkan bermain. Di sekte terang laut di daratan utara, Bailey Yuyun membawa orang-orang tertinggi ke aula pemimpin sekte. Terbatuk, ahem. Kalian melakukannya dengan baik. Semuanya. Laporan. Beberapa hari terakhir dihabiskan dengan sekte Laut Matahari bekerja dengan 3 Raja Pedang dan 10 juta tentara wilayah tengah di perbatasan untuk membersihkan daratan utara. Tanpa kepemimpinan sekte Sea Bright, 3 sekte lainnya tidak memiliki tujuan. Terbunuh dengan mudah. Namun banyak orang yang bersembunyi dan ketakutan. Kami tidak dapat menemukannya. Saat ini, kami sedang melakukan pencarian luas untuk membasmi mereka dan tidak meninggalkan kerugian bagi kekaisaran di kemudian hari. Bu Xingyun adalah orang pertama yang berdiri di depan dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. Hanya saja, Ouyang Changqing dan keempat tetua belum ditemukan. Menimbulkan masalah. Sebagai ahli tingkat Raja Pedang, Bailey Yuyun melambai padanya. Hahaha, biarkan saja. Lagi pula, bagaimana dengan itu? Wilayah utara adalah milik kita. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka akan dikepung seperti terakhir kali. Pedang tak terkalahkan telah dikepung saat itu dan sangat menderita. Yang berarti keadaan mereka hanya akan lebih buruk. Hahaha. Bu Xingyun tersedak, menyadari tatapan dingin Bailey Yuyun. Bailey Yuyun sangat sedih. Pemimpin sekte Bu, kamu adalah pejabat kekaisaran sekarang, bukan lagi pejabat wilayah utara. Patriark adalah dewa kami dan Anda memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak pernah. Itu Tuan Yang. Saya hanya mengatakan bagaimana menghadapinya. Bukan memberi isyarat kepada Patriark. Tapi kamu, Raja Pedang, aku salah. Tolong lepaskan aku. Bu Xingyun meratap sambil menangis. Hancurkan semuanya. Anda mulai kembali ke jalur kenangan dan sekarang Anda menyematkannya pada saya. Apakah kamu menjebakku? Benar sekali. Ini sudah diatur. Bailey Yuyun mencibir ke dalam. Matanya bersinar. Sudahlah. Aku akan mengabaikannya untuk pertama kalinya. Pastikan untuk mengingat bahwa Patriark tidak boleh ditanya. Ya, terima kasih, Raja Pedang, atas belas kasihanmu. Bu Xingyun berbicara dengan tenang. Bailey Yuyun mengangguk dan menunjukkan slip batu giok. Perdana Menteri Bailey memanggil semua orang kembali ke ibu kota kekaisaran untuk mendapatkan hadiah mereka. Pemimpin sekte Bu, Anda adalah Raja Wilayah Utara dan akan segera resmi juga. Hahaha. Selamat. Bu Xingyun diliputi emosi. Tapi dia menyadari seringai Bailey Yuyun dan dia menyadarinya. Terkutuklah. Apakah dia menjebakku karena dia memandang kekuatanku sebagai Raja Negeri Utara? Raja Pedang, kamu bercanda. Itu semua karena bantuan Tuan dalam mendapatkan kejayaan ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mendengarkan setiap kata-kata Tuan meskipun saya diangkat menjadi Raja. Pemimpin sekte Bu sangat sopan. Bailey Yuyun terkekeh. Raja wilayah utara seperti gubernur regional. Memiliki pengaruh besar di kekaisaran. Menjadi Raja wilayah utara. Statusku akan meningkat di kekaisaran. Dan Bailey Yuyun memanfaatkannya untuk menjadi lebih tinggi juga. Kamu mungkin mendapatkan kejayaan. Tapi aku bisa menguburmu dengan mudah. Mengetahui maksudnya. Bu Xingyun menjadi tersentuh oleh perhatian Bailey Yuyun. Di mana pedang anggur abadi itu? Aku tidak tahu. Dia sudah berhari-hari tidak terlihat. Bu Xingyun menjawab seperti anak anjing yang baik. Bau anggur tercium. Diikuti oleh Wine Sword Immortal sendiri dengan toples berisi. Hidungnya tampak merah seperti tomat. Hehehe. Aku telah menjelajahi gudang bawah tanah Sea Bright Sek dan akhirnya menemukan bahwa wilayah utara memang memiliki anggur yang enak. Anggur sedingin es ini begitu lembut dan sejuk. Saya belum pernah mencicipi yang seperti ini.
Kalian semua harus mencobanya. Tapi seteguk saja. Saya hampir tidak menemukan 30 di antaranya. Bahkan dengan 30 toples. Kamu masih membiarkan orang lain menyesapnya. Kamu buta, mabuk, dan bau. Bailey Yuyun mengejek. Pedang anggur abadi. Perdana Menteri memanggil kami ke ibu kota kekaisaran untuk mendapatkan hadiah. Bersiap, kita berangkat sekarang. Ada banyak anggur berkualitas di utara yang belum saya cicipi. Silakan pergi sementara saya mencoba lagi selama beberapa hari. Pastikan kamu tidak melewatkannya. Itu terlalu penting. Bailey Yuyun melotot, melambai pada yang lain untuk mengikutinya keluar. Kita berangkat. Begitulah pemabuk tua itu. Sampai jumpa. Wine Sword Immortal melambai pada mereka dengan senyuman konyol. Lalu senyumannya menghilang begitu mereka pergi. Penampilannya yang mabuk digantikan dengan gravitasi. Sambil berteriak, penjaga, kumpulkan orang-orang. Wilayah timur dan selatan juga menerima pesan Bailey Jingwei. Sangguan Feiyun semakin bersemangat memikirkan sebuah upacara dan bergegas ke ibu kota kekaisaran. Dan Xingchen dengan hormat mengirimkan pejabat yang dikirim ke wilayah selatan. Sementara dia melakukan hal yang sama seperti Wine Sword Immortal. Mengumpulkan orang-orang untuk beberapa alasan yang membingungkan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mencapai ibu kota kekaisaran 3 hari kemudian. Di tengah badai salju, seorang pria sedang duduk tegak di atas es. Pedang hitam melayang di depan memancarkan kilatan menakutkan di bawah sinar matahari. Bersambung.